Baik sahabat semua, kita ada di part 2 dan kita kembali di sini ya. Ini adalah layang tol yang ada di sekitar area Sungai Buluh, Batang Anai dan masuk ke dalam Kabupaten Padang Pariaman. Nanti juga di belakang ada, selain jalan ini ada rel kereta. Ya, di sini juga dilewati kereta dari arah Padang ke arah Pariaman. Nah, kita berhenti terlebih dahulu. Kita akan melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar sini, tentang layang, konstruksi layang tol Padang. Ya, kita sudah sampai di sini di bagian ke arah baratnya. Dan di sini kita dapati girder-girder beton yang panjang tersusun masih, ya. Nampaknya disimpan dalam waktu yang lama karena sudah ditumbuhi oleh pepohonan. Seperti informasi kita di video sebelumnya di awal, bahwasanya ini adalah batang girder yang ditaruh di sini untuk keperluan konstruksi tol Padang Pekanbaru, ya. Dan ini merupakan bagian di seksi satu masih yang ada di sekitar Lubuk Alung. Nah, di bagian sana dapat kita lihat juga masih ada girder-girdernya, dan ini adalah layangnya. Di sini girdernya sudah disusun dan nampaknya sudah dicor di bagian yang di atas jalan yang crossing dengan jalan Padang ke arah Pariaman. Di bagian sana nanti kita akan masuk menuju ke kawasan yang agak di bagian belakang. Nanti akan ada rel kereta ya di sana itu. Kalau kita lihat secara utuh ya, si layang konstruksi di bagian sini yang nyebrang dari jalan ini di bagian atas itu sudah dibangun dengan baik, nampak bondek-bondek ya. Kemudian juga sudah dicor di bagian atas dan girder-girder tersusun rapi ya. Satu arah itu ada 6 batang girder nampaknya yang menopang, kemudian ada pilar-pilarnya 2 ya. Nah, kendala yang dihadapi sebelumnya karena adanya proses pembebasan tanah ya, tanah di sini ada tanah ulayan atau tanah adat yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk penanganan dari dan lain, sehingga adanya apa namanya semacam delay ya, keterlambatan dari pembangunan. Dan pemerintah provinsi sudah mengusahakan kembali untuk melakukan pembebasan dari lahan tersebut ya, bekerja sama dengan masyarakat untuk akses Sumatera Barat yang lebih baik. Di bagian atas kita lihat si bondek-bondeknya rapi, sedangkan di sini sudah ada mural-mural ya, atau coretan-coretan yang dibuat oleh mungkin para karya apa ya, orang-orang seni ya yang ingin berekspresi. Nah, kalau misalnya ini tersambung ya, si girder motornya sudah ready juga, tinggal dilanjutkan karena rencananya di bulan Agustus nanti prosesnya dapat berlangsung kembali ya. Diharapkan ya di tahun 2024 ini sudah tersambung sampai ke arah Pekanbaru, dan yang putus-putus yang tadi kita lihat di peta semuanya terkoneksi dengan baik ya. Kita akan lihat ke arah dalam di bagian sini. Ini mirip dengan tol Jor 2 yang ada di sekitar BKT ya. Jadi baru ada di sekitar sininya, kemudian masih ada yang putusnya. Nah, kalau di BKT sedang dilanjutkan dan direncanakan di akhir 2022 ya, tol Jor 2 yang dari arah Tarumajaya menuju ke arah Tanjung Priuk selesai. Di bagian belakang kita dapati ini adalah rel kereta, dan si layangnya ini melintasi rel kereta ini. Rel kereta ini masih dipergunakan di Sumatera Barat, terutama di sekitar Padang menuju ke arah Pariaman ya. Kalau nggak salah ada kereta wisata dan ada kereta bandara. Sedangkan yang menuju ke arah Solo ya, yang lewat Kayu Tanam, kemudian lewat Lembah Anai, kemudian menuju ke arah Sawalunto, saya tidak melihat itu aktif lagi karena relnya sendiri sudah terbenam oleh tanah, dan di Solo sendiri sudah bahkan sudah tidak kelihatan relnya ya. Tadinya itu dipergunakan untuk membawa batu bara ya ke arah pelabuhan Teluk Bayur untuk kemudian mungkin diekspor atau bagaimana. Nah, ini adalah kawasan di belakang ya, di belakang dari layang ini yang nampaknya cukup luas ya tentunya, dan sudah land clearing di sananya sudah bersih ya, tinggal lakukan konstruksi. Hanya saja kita tidak tahu masalah tanah di sini apakah sudah selesai pembebasannya atau tidak, karena
beton-beton girder ya masih menunggu setia untuk dilanjutkan kembali. Menurut informasi yang kita baca ya di media, pemerintah Provinsi Sumatera Barat lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya Badan Pertanahan Nasional ATR BPN bersama sejumlah pihak, kayaknya ini termasuk para petinggi-petinggi kaum ya, kaum adat dan lain-lain, berkoordinasi untuk membebaskan lahan yang ditargetkan untuk dapat selesai pada Juli tahun 2022 ini. Jadi kalau ini selesai tentunya Agustus ya dapat dilanjutkan. Kemudian seberapa banyak tanah yang sudah dibebaskan yang belum ya. Berdasarkan informasi juga ya sudah dibebaskan sebanyak hampir 1000 bidang tanah ya. Kemudian itu kalau di persen kurang lebih hampir 62%, sedangkan sisanya masih dalam proses. Itu untuk area tol Padang ke arah Cincin. Kita belum berbicara dari arah Cincin menuju ke arah Bukit Tinggi, dari arah Bukit Tinggi menuju ke arah Payakumbuh dan seterusnya ke arah Pangkalan. Sedangkan untuk sisi Riau sendiri itu lebih cepat clearnya ya. Dan sejak dari 2018 itu tolnya sudah selesai dan sudah dioperasikan, di mana Pekanbaru ke arah Dumai itu kurang lebih 1,5 jam. Kemudian nantinya Pekanbaru ke arah Bangkinang itu juga sudah kemarin sempat difungsikan ya, karena itu sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Kemudian kayaknya mungkin dalam waktu dekat akan dibuka secara official ke arah Bangkinangnya ya, dan itu sangat membantu masyarakat meskipun jalan dari Pekanbaru Bangkinang cukup banyak yang lurus ya. Nah ini ya kita berada di sekitar area namanya Lubuk Alung ya, dan di sini kita lihat di belakang sana terdapat juga girder beton ya, dan itu crossing jalan ini ya, dan girdernya beton tersebut ya juga sama dengan kondisi yang ada tadi di sekitar area kita sebelumnya. Di tanah sudah tumbuh pohon-pohon ya di sana, kemudian mungkin besi-besinya ada sedikit perkara, tapi tidak masalah, yang penting si betonnya masih tetap kokoh ya untuk bisa dipasang kemudian nanti dicor ya. Nampaknya ini adalah jalan ke arah Kabupaten Padang Pariaman ya, dari Padang menuju ke arah Cincin ya, kurang lebih kondisinya begini. Proses-proses yang masih tergantung itu adalah penyelesaian administrasi pemerintah ya, kemudian proses pembayaran uang ganti rugi, proses validasi, verifikasi dokumen serta penilaian. Nah, proses ini yang makan waktu yang lama ya. Kemudian juga masalah tanah tadi ya. Di beberapa informasi ya seperti biasa itu adalah tanah adat dan tanah ulayat yang perlu dikelirkan terlebih dahulu kepemilikannya. Nantinya pintu tol yang ada ya, yang pertama itu adalah gerbang tol yang ada tadi di Kota Padang, yaitu Batang Anai ya. Nah, mungkin namanya kita tidak tahu tapi di sekitar Batang Anai ya. Kemudian habis itu nanti akan ada si Cincin, lalu nanti ada Kayu Tanam, kemudian Bukit Tinggi, Payakumbuh ya, Pangkalan Kota Baru ya, kemudian 12 Koto, Bangkinang dan ke arah Tambang ya, kemudian sampai Pekanbaru. Kalau kita lurus ini menuju ke arah bandara, sedangkan kita menuju ke arah kanan ini adalah jalan raya dari arah bypass tadi ya. Kalau ke kanan kita akan ke arah Padang Pariaman. Nah, dengan adanya tol ya nantinya ke arah bandara. Arah bandara tetap lewat bypass ya, tidak ada tol khusus. Sedangkan yang dari Padang Pariaman, dari arah Kayu Tanam atau dari arah Bukit Tinggi ya, dari arah Cincin atau Padang Panjang itu dapat masuk tol terlebih dahulu ya, kemudian sampai di sekitar bypass dan lalu masuk ke arah kanan lalu menuju ke arah bandara. Nah, tentunya dengan adanya tol ya menuju ke arah bandara dari kota-kota yang ada dilewati oleh si tol tersebut akan lebih cepat sampai ya, karena Padang Pekanbaru sendiri itu kemungkinan akan bisa ditempuh dalam waktu 3 jam ya, 3 jam atau 3 jam setengah ya, apalagi kalau dari kota-kota Bukit Tinggi seperti itu mungkin 1 jam ya, sampai ke arah bandara. Nah, yang belum adalah di Sumatera Barat mungkin sekitar Solo ya, Solo
mungkin si Junjung dan lain-lain. Oke, ini adalah salah satu rumah makan terkenal namanya Lamun Ombak, dan ini berada di Kabupaten Padang Pariaman. Katanya ini Lamun Ombak adalah yang pertama rumah makan LO yang ada. Kemudian saya pernah makan itu yang di Air Tawar. Kemudian sekarang kan ada yang di Khatib Sulaiman ya. LO lumayan terkenal dengan rasanya yang cukup enak ya, dan cukup membekas di lidah ya. Nah, Solo mungkin akan ikut akses ke arah tol Dramas Raya ya untuk menuju Trans Sumatera, dan itu mungkin akan lebih dekat kalau bila untuk ke arah Jawa ya, ke arah Jambi, ke arah Palembang dan seterusnya. Sedangkan kalau ingin ke Pekanbaru ya mungkin akan lebih dekat menuju ke arah Padang Panjang lalu masuk tol ini ya. Nah, Padang Panjang sendiri nantinya tentu akan melewati Danau Singkara ya. Di Bukit Tinggi ada Danau Maninjau, kemudian di Solo ada danau di atas dan ada di bawah ya, dan juga banyak danau-danau ya. Kemudian juga kawasan-kawasan wisata bersejarah ya, Lobang Jepang, Bukit Tinggi ya. Padang Panjang sendiri merupakan kota Serambi Mekah. Baik, ini adalah keadaan dan kondisi yang ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan di bulan Agustus dapat dilanjutkan kembali tol Sumatera Baratnya jadi ke arah Pekanbaru ya sebelum 2025, dan kita bisa pulang kampung lebih cepat ya. Roda perekonomian Sumatera Barat, logistik makin baik perputarannya. Salam sehat dan penuh semangat kepada Dusana-Dusana Ambo yang ada di Sumatera Barat.